Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar siswa-siswi kelas 11? Masih semangat ya untuk belajar lagi? Kali ini kita akan membahas tentang sifat alkana, alkena, dan alkuna, dan juga jenis-jenis reaksi senyawa hidrokarbon. Oke, sifat fisika senyawa hidrokarbon ya dari alkana, alkena, dan alkuna itu berdasarkan titik didih dan titik leleh atau titik cair juga. Jadi makin besar nilai massa molekul relatif itu Mr ya. Semakin besar Mr-nya atau semakin panjang rantainya atau semakin banyak atom karbonnya, maka titik leleh makin tinggi. Begitu juga titik didihnya. Ya, jadi semakin besar Mr atau semakin panjang rantainya, semakin banyak atom C-nya, maka titik leleh dan titik didihnya makin tinggi. Oke, kalau ada beberapa isomer dari hidrokarbon, jadi kalau hidrokarbonnya yang bercabang, yang mempunyai cabang lebih banyak, maka titik leleh dan titik didihnya lebih rendah. Jadi di antara rantai karbon yang lurus sama rantai karbon yang bercabang, maka yang lurus itu mempunyai titik didih dan titik leleh lebih tinggi, sedangkan yang bercabang titik leleh dan titik didihnya lebih rendah. Oke, sifat yang kedua berdasarkan kelarutan. Jadi semua hidrokarbon itu tidak bisa atau sukar larut di dalam air. Ya, contohnya kalau hidrokarbon kan ada pada minyak bumi. Kamu lihat, bensin bisa nggak larut dalam air? Tidak bisa ya. Jadi semua hidrokarbon sukar larut dalam air. Oke, itu tadi beberapa sifat fisika dari senyawa hidrokarbon. Nah, ini adalah sifat kimia. Kalau sifat kimia itu berkaitan dengan reaksi kimia. Ya, reaksi hidrokarbon itu ada berapa nih? Banyak ya. Jadi ada reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu reaksi pembakaran. Kemudian ada reaksi substitusi, reaksi eliminasi, reaksi adisi, reaksi perengkahan atau cracking. Nah, cracking ini biasanya digunakan pada pemanfaatan minyak bumi. Jadi untuk bisa menghasilkan jenis minyak bumi yang diinginkan dan itu lebih banyak. Oke, kita bahas satu-satu jenis reaksinya. Jadi reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran. Jadi reaksi oksidasi itu reaksi senyawa dengan oksigen, gas oksigen. Ya, dan karena di sini hidrokarbon berarti reaksi oksidasi adalah reaksi senyawa hidrokarbon dengan oksigen. Biasanya disertai nyala api. Ya, jadi kalau kita membakar sesuatu yang menghasilkan api, maka itu disebut reaksi oksidasi. Ya, kalau kita sebutnya kita membakar. Ya, tapi istilah kimianya adalah reaksi oksidasi. Selama api akan menyala selama ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen ya tidak bisa api menyala. Ya mungkin kalau kamu berada di atas bulan, ya kamu tidak bisa membakar api unggun karena tidak ada oksigen di sana, kecuali kamu membakarnya di matahari. Tuh. Oke, ini adalah contoh reaksi hidrokarbon. Contohnya ini CH4 metana bereaksi dengan dua gas oksigen menghasilkan CO2 ya, karbon dioksida dan dua molekul uap air. Seperti itu. Ya, ingat, semua reaksi hidrokarbon kalau bereaksi dengan oksigen itu pasti hasilnya selalu CO2 dan H2O. Nah, nanti penyetaran reaksinya ya, ini harus setara nih. Jumlah atom-atom kanan dan kirinya harus setara ya. Kamu harusnya sudah bisa karena di kelas 10 sudah diajarkan. Oke, kemudian kalau hidrokarbon ini mengalami reaksi pembakaran yang tidak sempurna, maka yang dihasilkan bukan CO2 saja, tapi ada karbon monoksida. Jadi ada karbon monoksida, ada juga karbon dioksidanya. Nah, biasanya itu ditandai sama
asap berwarna hitam. Nah, kalau kamu lihat kendaraan yang asapnya berwarna hitam, maka artinya kendaraan tersebut mengalami pembakaran yang tidak sempurna. Kendaraan tersebut mengalami pembakaran tidak sempurna disebabkan karena kualitas bahan bakar yang digunakannya jelek, sehingga kalau kualitas bahan bakar yang digunakan jelek itu akan merusak mesin, artinya ketukan pada mesin menjadi lebih banyak ya, jadi pembakarannya tidak sempurna. Oke, kemudian reaksi perengkahan atau cracking. Jadi reaksi perengkahan ini adalah reaksi pemutusan rantai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih pendek. Nah, reaksi perengkahan ini digunakan pada pembentukan atau pembuatan jenis minyak bumi yang memang dibutuhkannya lebih banyak. Misalkan pada proses minyak bumi dihasilkan kerosin atau minyak tanah lebih banyak, sedangkan kita nih butuhnya itu adalah bensin, ya. Maka kerosin tersebut strukturnya ya, rantai karbonnya diputus, kemudian diubah menjadi senyawa heptana. Heptana adalah heptana dan heptana. Heptana adalah senyawa untuk bensin yang kualitasnya masih rendah ya. Tuh. Seperti itu. Kemudian reaksi substitusi. Nah, kalau saya nyebutnya reaksi substitusi itu T2. Nah, kalau yang pernah melihat bukan girl band ya, duo penyanyi duo gitu ya, itu ada namanya T2, Tiwi dan Tika. Kalau di sini reaksi kimia T2 itu tunggal menjadi tunggal. Ingat ya, reaksi substitusi itu adalah T2, tunggal menjadi tunggal. Jadi reaksi substitusi apa? Reaksi pergantian atau penukaran satu gugus atom oleh gugus atom yang lain. Jadi reaksi substitusi itu reaksi kimia pada umumnya ya, karena kalau reaksi kimia kan pasti ada pemutusan ikatan, kemudian ada atom-atom lain yang saling bergabung membentuk senyawa yang baru gitu. Jadi reaksi substitusi hampir ada pada semua reaksi kimia. Nah, di reaksi hidrokarbon ini yang mengalami reaksi substitusi itu adalah atom hidrokarbon yang berikatan tunggal, yaitu alkana. Salah satunya adalah alkana. Ya, jadi karena memang dari ikatannya tunggal menjadi tunggal. Gitu ya. Nah, contohnya di sini CH3, di sini CH4 ya. Jadi sengaja ini hanya dipisah ya. Jadi untuk mengetahui bahwa yang lepas ini adalah atom H pada CH4, salah satu atom H pada CH4 lepas, kemudian Cl2 itu ada 2 Cl kan. Nah, Cl1-nya lepas, kemudian Cl1 dan H ini saling bergabung, berikatan, dan dia membentuk HCl. Ya, sedangkan yang lainnya CH3 dan Cl yang satu lagi membentuk CH3Cl. Ya, klorometil. Oke. Kemudian yang ini contohnya bukan alkana ya. Jadi ini contohnya adalah alkoksi alkana ya, eter. Jadi ini adalah dimetil eter atau metoksimetana namanya. Nah, di sini ini lihat ya, kamu lihat semuanya berikatan tunggal ya, antara C dengan H juga di sini harusnya juga berikatan tunggal, C dengan O juga berikatan tunggal, bereaksi dengan PCl5. Jadi salah satu Cl yang pada PCl5 ini lepas atau putus, kemudian dia bergabung dengan CH3 yang ini ya, membentuk CH3Cl. Nah, kemudian yang ini juga sama, CH3 yang di sebelah kiri juga putus membentuk CH3Cl, dan PCl-nya berarti ada 3. Nah, PCl3 ini bergabung dengan O membentuk POCl3.
Oke, selanjutnya reaksi yang selanjutnya adalah reaksi adisi. Nah, saya nyebutnya reaksi adisi ini ratu. Kenapa? Karena ratu itu dari rangkap menjadi tunggal. Nah, jadi reaksi adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap, ya. Ikatan rangkap itu di sini khususnya pada alkena ya, menjadi ikatan tunggal, yaitu menjadi alkana dengan mengikat gugus atau atom tertentu. Ya, jadi reaksi adisi ini perubahan dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Maka saya nyebutnya adalah ratu, rangkap menjadi tunggal. Oke, contohnya di sini. Nah, ini adalah etena CH C2H4. Di sini dia berikatan dengan atau bereaksi dengan Cl2. Nah, Cl2 ini ada 2 Cl. 2 Cl ini itu masing-masing terikat pada atom C yang berikatan rangkap. Ketika atom C yang berikatan rangkap ini terikat dengan Cl, maka elektron ikatan yang ada di salah satu ikatan rangkap ini lepas. Ya, jadi lepas kemudian berikatan dengan atom Cl. Jadi terbentuklah seperti ini. Ya, jadi terbentuklah C2H4Cl2 kalau pada rumus kimianya ya. Jadi lihat nih. Jadi dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Gitu. Ingat ya, jadi reaksi adesi adalah ratu dari rangkap menjadi tunggal. Nah, reaksi adisi ini terbagi 2 jenis. Jadi reaksi adisi yang dia berikatan atau bereaksi dengan dui atom sejenis seperti gas hidrogen atau unsur halida. Ya, unsur halida itu F2, Br2, Cl2 dan I2. Maka dia yaitu dua atom yang bereaksi ini akan nempel atau akan berikatan dengan 2 atom C yang berikatan rangkap seperti contoh ini. Ya, jadi contohnya nih. Ini sama etena, jadi berikatan atau bereaksi dengan H2, maka H ini masing-masing H berikatan dengan atom C berikatan rangkap. Ya. Jadi atom C yang berikatan rangkap ini yang sebelah kiri tadi hanya 2, karena bereaksi dengan H di sini hanya jadi 3. Ini juga yang di sebelah kanan tadinya hanya 2 berikatan dengan H yang ini jadi hanya 3. Ikatannya berubah dari rangkap menjadi tunggal. Oke, kemudian jenis reaksi adisi yang kedua. Nah, ini reaksi adisi ini ada aturan tersendiri. Kenapa? Karena dia bereaksinya dengan artinya ada dua atom yang berbeda. Dia ada 2 atom yang berbeda, jadi ada aturannya, namanya aturan Markov-Nikov. Kalau hidrokarbon ini bereaksi dengan asam halida itu ada HF, HBr, HCl, dan HI, maka dia harus mengikuti aturan Markov-Nikov. Jadi atom C yang berikatan rangkap yang H-nya lebih banyak, ya, ingat atom C yang berikatan rangkap yang H-nya lebih banyak, dia akan berikatan dengan atom H pada asam halida. Sedangkan atom C yang berikatan rangkap yang H-nya lebih sedikit atau mungkin tidak ada H-nya, maka dia berikatan dengan unsur halidanya, unsur halogennya, F, Bl, Cl, atau I. Ya, contohnya seperti ini. Nih, ini ada propena, satu propena. Jadi ini kamu lihat ya, ini ada yang berwarna merah, ya, atom C nomor 1, dan yang berwarna biru atom C nomor 2. Yang berwarna merah hanya lebih banyak, yang atom C nomor 2 hanya lebih sedikit. Nah, kemudian dia bereaksi dengan HCl, ya. Jadi ini terputus nih, nanti H dan Cl terputus. Nah, kemudian H akan berikatan ke mana? H akan berikatan ke atom C yang H-nya lebih banyak. Jadi ke atom C nomor 1. Jadi terbentuklah CH3. Nah, kemudian Cl-nya berikatannya kemana? Ke atom C nomor 2. Jadi terbentuklah CH2Cl. Nah, satu lagi harusnya di sini CH3 ya.
ini kurang. Seperti itu. Gimana? Paham? Ya, jadi perlu diingat bahwa reaksi adisi yang bereaksi dengan asam halida ada aturan Markov-Nikov. Jadi atom H pada asam halida berikatan dengan atom C yang H-nya lebih banyak, sedangkan unsur halogennya berikatan dengan atom C yang H-nya lebih sedikit atau H-nya tidak ada. Oke, selanjutnya reaksi yang kelima, reaksi eliminasi. Nah, saya nyebutnya tura atau kadang saya nyebutnya tere. Penyanyi zaman dulu itu ada namanya tere. Jadi tunggal menjadi rangkap. Jadi kebalikan dari reaksi adisi. Kalau adisi itu rangkap menjadi tunggal, kalau eliminasi kebalikannya, tunggal menjadi rangkap. Jadi reaksi eliminasi adalah reaksi pembentukan ikatan rangkap ya menjadi alkena atau alkuna dari ikatan tunggal dari alkana. Nah, dengan cara dia harus melepaskan gugus atau atom tertentu. Nah, reaksi eliminasi ini biasanya disebut juga reaksi kondensasi pada reaksi polimerisasi. Ya, jadi seperti ini nih. Ya, ini adalah alkana. Ya, ini sebenarnya alkana, cuma dia termasuk golongan haloalkana ya karena ada unsur halogennya. Haloalkana. Jadi di sini C2H5Cl dia melepas Cl dan melepas 1H membentuk HCl. Ya, dia melepas Cl dan 1H membentuk HCl. Nah, ketika terlepas atomnya, maka elektron-elektron yang ada di atom C ini membentuk ikatan rangkap. Oke, ini contoh yang kedua, ini adalah alkohol. Ya, alkohol. Ini etanol. Jadi di sini OH-nya lepas, H1-nya juga lepas nih, H yang di sini sebelah kiri. Ini lepas membentuk H2O. Nah, ingat elektron yang ada dari C nomor 1 dan C nomor 2 itu membentuk ikatan rangkap. Satu ikatan lagi jadi ikatannya rangkap. Oke. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang sifat-sifat senyawa hidrokarbon, baik sifat fisika maupun sifat kimia. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami, dan kalau yang tidak atau belum paham bisa menanyakan langsung secara pribadi dengan saya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan semoga semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.